Pada tahun 2015 seorang pria super kaya bernilai lebih dari 100 juta yuan datang ke acara Kencan Buta untuk menemukan seorang gadis yang tidak menyembah uang, bahkan sengaja menyamar dengan pakaian lusuh. Pengenalan dirinya di lapangan juga sangat mudah. Tunjukkan bahwa Anda tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan tidak punya uang jaminan. Saya hanya ingin menemukan seseorang yang dapat menemani diri saya untuk menanggung kesulitan. Gadis yang berjuang bersama akan menikah. Begitu perkenalan ini keluar, lampu di lapangan banyak padam dalam sekejap. Ketika ditanya mengapa lampu dimatikan, seorang tamu wanita segera berkata, "Saya hanya membeli krim wajah selama sebulan. Lebih tinggi dari gaji bulanan Anda. Aku bisa makan mie bersamamu. Tetapi jika saya terus melakukan ini, saya tidak bisa. Yang lain lebih mudah. Aku tidak bisa bersama seseorang, aku tidak bisa melihat harapan." Dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, para tamu pria tidak menunjukkan kelemahan. Katanya, "Aku tidak butuh gadis yang memuja uang seperti ini. Apa yang salah dengan gaji bulanan 3.000 tanpa mobil atau rumah? Bukan berarti aku akan menjadi orang miskin di masa depan. Dan saya pikir saya orang yang tabah. Apakah Anda ingin menemukan seseorang yang dapat menanggung kesulitan? Tidak bisakah kamu mendukung gadis yang aku cari?" Saya harus mengatakan bahwa sikap tamu pria ini sangat tegas. Saya hanya ingin menemukan seseorang untuk bertarung bersama. Tapi suaranya jatuh begitu saja. Sepertiga lampu di lapangan sudah padam semua. Para tamu wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Seseorang berkata, "Sebenarnya aku tidak suka orang seperti itu. Rasanya seperti berasal dari serigala putih sarung tangan kosong. Bahkan lebih tajam ditunjukkan. Anda ingin gadis-gadis berkelahi dengan Anda. Tapi masa muda anak perempuan bisa bertahan selama beberapa tahun. Anda sekarang mendapatkan 3 pekerjaan sebulan, tanpa mobil dan tanpa rumah. Jika saya benar-benar mengikuti Anda, seluruh pemuda akan ditinggalkan di atasnya, kan? Hanya orang bodoh yang akan pergi bersamamu. Selain itu, tidak ada yang berjuang di masyarakat saat ini. Anda sangat yakin bahwa Anda akan berhasil." Omong-omong, beberapa kartu cahaya telah padam. Kencan Buta berlangsung di sini. Tamu pria itu hampir dikepung oleh penonton. Seorang tamu wanita sedang berdandan. Karena Anda pikir Anda adalah saham potensial yang pasti akan berhasil. Kemudian Anda bisa menunggu sampai Anda selesai. Keluar cari pacar. Lagi pula, Anda dapat menemukan gaji bulanan Anda saat ini. Saya khawatir itu bukan pacar tapi pengasuh. Masih perlu mendukungmu untuk menjagamu. Tamu laki-laki tidak tahan lagi. Kembali saja ke apa yang Anda katakan seperti ini. Apakah Anda datang ke pertunjukan untuk menemukan orang kaya atau orang untuk hidup? Saya hanya mengatakan bahwa saya khawatir itu bukan untuk om kaya. Meskipun saya hanya seorang karyawan kecil, tapi prospek karir saya sangat bagus. Saya punya rencana bagus untuk diri saya sendiri. Ini akan berhasil setelahnya. Tamu wanita itu berkata, "Siapa yang belum bermimpi? Apakah Anda akan berhasil jika Anda memiliki mimpi?" Tamu pria bahkan lebih sopan. "Anda menertawakan saya sekarang dengan gaji bulanan 3.000. Maka profesi Anda harus sangat layak." Tamu wanita itu berkata dengan sangat bangga. "Meskipun gaji bulanan saya hanya 2 hingga 3.000. Tapi profesi saya adalah pelayan di hotel bintang 5. Masih banyak ruang untuk promosi. Selain itu, saya melihat bos besar setiap hari. Semua orang kaya. Saya hanya ingin pelanggan yang baik puas. Bos yang murah hati memberi tip ribuan. Itu lebih baik dari gajimu. Selain itu, lingkaran yang kami hubungi semuanya berbeda. Anda tidak dapat membayangkan betapa baiknya bos besar itu." Tamu pria itu langsung berkata, "Meskipun gaji saya hanya lebih dari 3.000, tapi saya telah berkomitmen untuk melakukan apa yang saya suka. Meskipun saya tidak menghasilkan banyak uang sekarang, tapi hidup dengan mobil dan rumah, akan ada waktunya. Anda sekarang membagi saya menjadi 3, 6, 9 kelas karena pekerjaan Anda. Saya pikir uang yang saya hasilkan cukup untuk menghabiskan diri saya sendiri. Saya tidak merasa bahwa saya kurang tegak dari yang lain. Anda akan diusir. Pola bos yang Anda sebutkan, belum tentu saya tidak memilikinya. Anda tidak dapat membuat kesimpulan tanpa pemahaman. Selain itu, rasa hormat setiap orang adalah timbal balik. Anda mengklasifikasikan orang seperti ini. Ini jual daging. Apa yang kamu katakan sekarang? Bukankah itu sedikit rasa hormat?
Tamu wanita juga langsung kesal. Kenapa aku tidak menghormatimu seperti ini? Mungkinkah saya masih harus membungkuk dan membungkuk seperti Anda memberi hormat? Dikatakan bahwa gadis-gadis saat ini lebih suka duduk di BMW dan menangis. Tidak ingin duduk di sepeda dan tertawa. Bisakah Anda menyalahkan gadis-gadis itu karena terlalu realistis? Bukannya beberapa anak laki-laki tidak ingin membuat kemajuan, membuat gadis kehilangan harapan. Dihadapkan dengan bantahan seperti itu, tamu pria itu berkata, "Ketika Anda mengatakan ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa perbedaan itu tidak berkonspirasi. Karena sangat memandang rendah saya. Anda bisa mematikan lampu dan Anda tidak perlu banyak bicara. Tidak ada artinya untuk mengatakan begitu banyak." Suasana di lapangan bisa dikatakan telah turun ke titik beku. Tuan rumah bergegas keluar untuk menyela. Tanyakan kepada tamu laki-laki itu gelar apa? Lulusan mana? Tamu pria menjawab bahwa saya tidak belajar dengan baik sejak saya masih kecil. Jadi saya belum membaca terlalu banyak buku. Keluar lebih awal untuk bekerja keras di masyarakat. Telah melakukan segalanya untuk hidup. Menyajikan hidangan di restoran dan menaruhnya di pasar malam. Karena saya tidak ingin terikat oleh aturan. Keluar saja dan mulai bisnis sendiri. Juga mengumpulkan banyak pengalaman sosial. Menemukan banyak cara untuk menghasilkan uang. Meletakkan dasar yang baik bagi saya untuk memulai bisnis di masa depan. Saya percaya saya akan berhasil di masa depan. Omong-omong, beberapa lampu yang tersisa juga telah dimatikan. Seorang tamu wanita angkat bicara. "Maaf, saya lulus dari gelar sarjana. Saya pikir tingkat budaya kita berbeda. Mungkin tidak ada topik umum setelahnya. Hanya ada 2 lampu yang tersisa di lapangan." Salah satu dari mereka bertanya, "Aku sangat menyukai kejujuranmu. Juga ingin memberi Anda kesempatan. Tetapi Anda harus memberikan tanggal yang akurat. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk hidup? Miliki mobil, rumah, dan tinggal bersama bayi Anda di rumah." Tamu laki-laki mengatakan bahwa saya pikir perempuan masih memiliki karir mereka sendiri. Dan lingkaran pertemanan sendiri. Suaranya belum jatuh. Lampu tamu wanita juga mati. Satu-satunya tamu wanita yang tersisa di lapangan mulai mengaku seperti tamu pria. "Saya percaya Anda bersedia bekerja keras dengan Anda." 2 yang terakhir berhasil berpegangan tangan. Setelah itu, pembawa acara mengungkapkan identitas sebenarnya dari tamu pria tersebut. Menunjukkan bahwa tamu laki-laki sedang mencari seorang gadis imaterial. Sengaja menyembunyikan identitas. Faktanya, dia adalah bos yang bernilai ratusan juta. Para tamu wanita terkejut ketika kata-kata itu keluar. Tamu pria itu juga berkata kepada gadis itu, "Terima kasih telah mempercayaiku untuk meninggalkan lampu untukku. Saya sebenarnya adalah CEO dari sebuah perusahaan dengan lebih dari 300 karyawan. Tetapi pada tahap awal memulai bisnis, dia memang anak yang malang. Sekarang Beijing dan Shanghai memiliki real estate. Akan memberimu kehidupan terbaik." Mari kita lihat wanita cantik yang baru saja curhat dengan tamu pria. Mukanya jelek banget. Aku pasti sangat menyesal. Di era perkembangan yang pesat ini, bagaimana Anda tahu anak malang itu sekarang? Saya tidak akan menjadi bos yang mahal mulai sekarang. Terkadang ada ruang untuk kata-kata. Mungkin aku memberi diriku kesempatan.